Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya Suswono ini bukan berkampanye, malah ya Suswono ini keliling ya ke DPC PKS Jakarta. Mereka menjelaskan kenapa tidak mengusung Anies Baswedan. Kok bisa-bisanya? Sudah saatnya mereka keliling menemui masyarakat. Tiba-tiba ya menjelaskan kepada kepada DPC PKS. Dia keliling mereka. Buat apa begitu kan? Sudah saatnya Suswono mereka menarik perhatian di situ. Kenapa kok mereka keliling menjelaskan apa yang kemudian PKS tidak mengusung Anies Baswedan? Kok nama Anies Baswedan dibawa-bawa? Logikanya tidak masuk akal begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan tidak dicalonkan oleh PKS, malah rebutan begitu surat suaranya di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh PKS ini nampaknya mungkin dari beberapa DPC yang lainnya tidak terima atau bagaimana begitu kan. Kenapa kok mesti diterangkan ya ketika mereka keliling kepada PKS menjelaskan alasan ya PKS tidak mengusung Anies Baswedan, kok masih bawa nama-nama itu? Saya kira seharusnya kan Suswono ini bawa visi dan misi besar begitu kan ya kepada PKS, kepada masyarakat. Malah sibuk ya ngurusi anak abah. Malah sibuk ngurusi ya Anies Baswedan. Malah sibuk ngurusi bagaimana ya kenapa, alasan apa Anies Baswedan tidak diusung oleh PKS. Kok sibuk seperti itu? Ini gimana begitu kan ya? Nampaknya Kim Plus ini tidak sejalan antara ya Ridwan Kamil dengan Suswono. Nampaknya begitu kan. Ya nampaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya kita lihat saja di zaman sekarang seharusnya fokus pada kinerja, pada visi dan misi di Jakarta, malah sibuk ya menceritakan kenapa Anies Baswedan tidak diusung. Ini kan rugi dong. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Lucu lihat partai PKS ini, giliran Abah Anies ditolak tapi suara anak-anak Abah rebutan. Mending juga kami anak-anak Abah ngecos, gerakan coblos semua. ini yang kita amati sekarang begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya PKS itu kena mental ya, kena mental mereka. Lah, bukan sibuk jual program kerja, malah sibuk jelasin kenapa bukan Anies Baswedan. Ini komentar dari netizen. Malah kampanye Suswono ini ya seolah-olah tidak pernah menyampaikan bagaimana program visi dan misi begitu kan ya untuk di Jakarta. Ya malah ya seolah-olah mempromosikan kenapa Anies Baswedan tidak diusung. Logikanya agak jauh bos ya. Kok Ridwan Kamil nampaknya yang ribet-ribet aja. Itu pun ditolak oleh masyarakat. Jadi inilah saya lucu begitu kan melihat Ridwan Kamil Suswono ini nampaknya tidak sejalan begitu kan ya. Tidak koning begitu. Jadi yang saya amati Ridwan Kamil ditolak, terus kemudian Suswono hanya ingin mengejar suara-suara Naabah. Dia menjelaskan satu persatu ke DPC, PKS. Ya kenapa kok tidak menjual program-program aja? Ada apa di balik ini semua? Jadi artinya apa? Artinya ternyata ya masyarakat itu tidak bodoh hari ini begitu kan. Ada gerakan-gerakan yang kemudian ya bisa saja coblos semua. Dan ini dikritik habis-habisan. Ya tidak demokratis lah, merusak demokrasi lah. Itu pendukung-pendukung Ridwan Kamil. Pendukung-pendukung Kim Plus yang mengatakan ya semuanya ini tidak demokratis. Ini ada kemunduran, ya, ya, dengan adanya bergabungnya gerombolan-gerombolan atau menjadi gerbong satu di situ sudah tidak baik bagi demokrasi, sudah tidak sehat di situ. Apakah itu lebih tidak demokrasi dibandingkan dengan ya coblos semua? Coblos semua kan hak rakyat begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini banyak sekali pro dan kontra, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian diberitakan oleh beberapa Tempo kemarin ya dibocor halus memang benar begitu ya. Memang benar bahwa bahwa PKS itu ditawari sebagai wakil ya dari posisi
Kim ya untuk menjadi wakil maju di Pilkada Jakarta ternyata benar begitu. Saya sempat tidak percaya ya dengan adanya itu. Saya kira PKS ini tidak bisa digoda apapun. Ya, saya kira PKS ini ya dengan masyarakat ya mendengarkan konstituen dan dengan aspirasinya. Ya dengan aspirasi masyarakat, tapi pada kenyataannya jauh dari kata itu. Ya ini Suswono keliling ke DPC PKS di Jakarta, jelaskan alasan tak bisa usung Anies Baswedan. Bakal calon ya Gubernur Bacagub Jakarta sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Pusat MPPS PKS Suswono mengungkapkan alasan berkeliling ke sejumlah kantor DPC PKS Jakarta. Suswono ingin kader dan relawan PKS memahami kronologi sehingga partainya tidak bisa mencalonkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Diketahui hari ini Suswono menyambangi 2 kantor DPC PKS di Jakarta Timur, yakni DPC PKS Kramat Jati dan siang tadi DPC PKS Duren Sawit kepada sore hari ini. Terpantau Suswono bertemu dengan relawan dan kader dari organisasi sayap PKS, yakni Rumah Keluarga PKS, ya Keluarga Indonesia RKI. Dan Suswono tidak ingin kader dan relawan PKS percaya pada kabar yang simpang siur itu. Nampaknya begitu kan ya, nampaknya di dalam tubuh PKS masih banyak yang menginginkan Anies Baswedan ya. Kenapa? Ini kan selesai sebenarnya. Ini kasus hal-hal seperti ini sudah selesai. Anies Baswedan sudah tidak memikirkan PKS lagi ya. Buat apa PKS masih memikirkan bagaimana untuk menjelaskan kepada publik bahwa PKS tidak mengusung Anies Baswedan? Ini kan menurut saya pribadi sudah kelewat ya, sudah lewat begitu masanya begitu kan ya, momennya di situ. Tapi ya inilah politik begitu kan. Nampaknya dengan pernyataan dari Suswono ini ya nampaknya ada gejolak apa sehingga ya PKS harus ya dikasih paham seperti itu begitu kan. Bukankah ini sudah selesai? Lucu begitu kan. Jangan-jangan anak abah ini masih terobsesi dengan perilaku PKS. Saya kira inilah negara demokrasi. PKS juga bisa menentukan karena mereka partai ya, menentukan sendiri terserah. Begitu pula dengan rakyat, begitu pula dengan konstituen. Ngapain kita harus ya menjelaskan itu lagi kepada DPC-nya begitu kan, padahal itu sudah selesai. Anak Abah sudah tidak jelas tidak mendukung PKS ya. Apakah PKS masih mengharapkan itu? Saya kira tidak bisa. Karena ini adalah politik begitu kan ya. Ya makanya ketika PKS punya hak itu ya untuk menentukan calon, masyarakat juga punya hak untuk mencalon untuk tidak memilih calon begitu. Coba kita baca lagi. Ini sejauh ini koalisi dari 15 partai ini masih solid, artinya bahwa mereka bergerak ya sesuai dengannya, terutama dalam konteks konsolidasi ke dalam masing-masing partai. Nah, jadi lagi ya klaim-klaim seperti itu sah-sah saja dan boleh-boleh aja. Iya, memang secara demokrasi boleh-boleh aja begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja seperti partai PKB, seperti partai Nasdem. Yang jelas-jelas partai Nasdem ya Sahroni juga mundur jadi ketua tim sukses, tim pemenangan di situ. Ada apa? Ya, ngapain kita harus membiayai dengan kader PKS dan kader Golkar, sedangkan dampak dari data Nasdem ya di situ tidak ada apa-apanya begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka bukan kader Nasdem. Ya enak-enak aja mereka. Kalau menang belum tentu ingat begitu kan. Ya karena ini pertarungan di tahun 2029 nanti. Kalau Kim Plus kalah ya saya kira lebih bagus begitu kan ya. Biar apa? Biar partai-partai itu semakin melihat bahwa tidak hanya PKS dan Partai Golkar yang akan menguasai nanti di Pilkada Jakarta. Ya di tahun 2029 pasti kan PKS. Kalau mereka PKS menang ya, Ridwan Kamil dan Suswono menang, saya yakin Partai Golkar dan Partai PKS tetap eksis begitu kan ya. Seperti Partai Nasdem dan PKB dapat apa? Nah itu ya kalau hitung-hitungan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.